kita sebagai seorang anak wajib hukumnya menghormat kepada orang tua kita. Khususnya ibu kita. Yang lebih utama Ustadz ya, luar Jangan biasa. sampai kita, di dalam Quran dilarang kita itu berkata dalam berargumen itu dilarang. Jadi intinya kesalahan apa pada orang tua kita terima dengan lapang dada. Kita doakan. Kakinya kenceng seperti ketarik gitu. Oh iya. Iya. Pak Juni. Iya, saya minta solusinya gitu. Itu benar. Sip, Markus sip. Monggo. Pak Juni. Pak Juni kesini sama siapa? Sama itu ibu itu. Itu. Gitu sih. Ibu itu loh yang Sama istri kok itu sih. Mamanya ditanyain. Pak Juni kesini sama siapa? Alhamdulillah sama istri saya. Loh gitu jangan. Itu. gini Pak, saya masih malu. Masalahnya kan tahun 2002 bermasalah sama istri saya. Istri saya kan dagang ke Kalimantan. Itu pulang dari Kalimantan itu. Anak saya di waktu itu masih kecil lah SMA yang kelas 2 itu. Bilang gitu, Pak saya mau minta nikah sama Pak Haji Tori Kalimantan. Terus, siapa yang bilang begitu? Istri saya. Hah? Iya benar itu Pak. Mana istrinya yang mana? Enggak. Hah? Oh enggak ada. Istrinya mana? Lah ya, Yang itu mana? Yang itu mana? Milih yang cantik coba. enggak, nah itu kan maaf loh Pak, saya mau bilang itu agak malu. Mas apa kan itu anak saya kan dorong gitu, Pak mbok cari istri lagi biar bisa ngopeni bapak gitu, ngerawat bapak gitu. Itu baru mau puasa ini. Puasa berarti kan hampir berapa bulan gitu Pak. Loh sebentar Pak Juni, Iya. saya mau tanya, saya kok jadi bingung. Iya Pak. Itu, Lah saya agak malunya itu loh Pak. ya Agak sekali-kali malunya Ustadz itu. bingung kan nggak apa-apa. Ustadz itu kalau pinter terus malah diragukan. Iya. Sekali-kali bingung manusia, betul ya? Saya mau tanya nih, bener saya bingung. Iya. Itu istri Bapak mau nikah lagi. Iya minta nikah. Tapi yang mau saya tanyakan gini yang jadi bingung saya itu. Istri Bapak itu mau nikah lagi, bener? Iya minta nikah Kok lagi. bisa? Lawang itu masih istri kok minta nikah lagi itu piye ceritanya? Lah ya itu, pulang dagang dari Kalimantan, Hah? bilang sama saya. Itu istrinya? Ya istri yang dulu, Bukan mantan istri? mantan istrinya. Oh mantan Nih. istri. Nih. Ya udah. Pak. Yang tadi Pak, saya mau tanya mic-nya didekatkan ke bibir ya Pak ya? Ya. Itu yang mau nikah itu istri Bapak atau mantan istri? Yang mau nikah itu mantan istri saya. Ya sudah biarin aja mau mantan istri. Istri saya Pak, istri saya itu. Yang mau nikah itu istri saya minta nikah sama Pak Haji Tori Kalimantan. Saya ulangi, kayak mau nikah aja ini. Lah bingung saya bingung. Bener baru satu kali saya bingung. Pak, itu maksud saya mantan itu berarti sudah pisah, sudah cerai, sah. Yang saya tanyakan, ini istri belum cerai atau sudah mantan yang sudah cerai? Gimana Pak Juni? Oh iya. Nah secara agama. Yang kemarin. Oh yang kemarin. Yang itu. kemarin minta nikah itu pada waktu itu masih sebagai istri atau sudah pisah, cerai? Masih sebagai istri. Itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Itu diketahui anak semua itu Pak. Oh ya sudah. Ya sudah serahkan aja istri sama orang lain. Udah gitu Bapak cari yang muda-muda nggak apa-apa kalau yang begitu. Tapi sudah dapat belum? Saya Pak. Lah saya tanya sama sampean. Nah, malah saya itu udah menteleng dari tadi. Iya. Udah dapat baru mau puasa termasuk bulan kemarin. Oh Pak, sudah gitu. dapat. Iya. Sudah dinikah belum? Udah nikah siri Pak. Terus Oh itu. ya, Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah nggak ada yang protes karena akhir-akhir ini banyak yang nikah siri banyak protes tuh, ya. Iya. Sudah, biarin nggak apa-apa udah tua mau nikah beneran mau nikah siri anggap aja sah. Iya. Tapi kalau beneran pakai KUA, ya itu harus benar-benar sehingga nanti kalau bapak punya anak itu punya putra itu tercatat rapi, ya. Amin alhamdulillah. Bener ya, serius ya. Ya.
Untuk penyakit Bapak jangan terlalu jengkel lagi sama istri. Jangan terlalu kaku dalam rumah tangga. Hanya itu aja, Iya. paham? Bapak tahajud, kemudian berdoa, ya Allah, jika sakit pada punggung sampai kakiku linu seperti sakit gigi ini, Ya. jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa saya, kalau saya di dalam keluarga itu ngaturnya kencang sekali, saya mohon ampun. Itu intinya adalah dalam keluarga Bapak ngaturnya kencang. Iya. Paham? Paham. Bapak kerasa enggak kalau ngatur dalam keluarga itu keras? Iya. Ini maaf, saya Pak. tanya ini, bener enggak? Udah dijawab bener apa enggak? Lah itu sudah sampai 2002 sampai sekarang kan jarang pulang Pak itu. Lah ya sudah berapa enggak usah tahun dipikirin. Lah ya gitu. Wah cinta mati loh. Ternyata masih kepikiran. Ternyata ini. masih kepikiran. Udah nggak usah dipikirin, Oh, udah iya, dapet iya, yang iya. baru, Ya, makasih, udah ya, itu makasih, aja. Pak. Ya. 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 Bapak jangan bikin saya iri loh ya. Bapak jangan bikin saya iri. Enggak. Sudah, nanti tahajud seperti itu. Bapak mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan penyakit Bapak diangkat oleh Allah Ta'ala. Amin. Diberi kesembuhan. Jangan keras lagi sama keluarga, sama anak ya. Alhamdulillah. Pak Juni. Ya. Mudah-mudahan bisa manfaat bagi diri Bapak dan bagi lingkungan Bapak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tahun 2002 masih diingat lagi nanti. Sekarang tahun berapa? 2012, 10 tahun gitu loh. Ya, Iya. ini Ustadz ya, kita ngobrol pada tema kita yang tadi Ustadz ya. Iya, boleh. Sedikit tentang hikmah daripada Sofa dan Marwah. Gimana kira-kira kesimpulannya Ustadz? Kesimpulannya adalah ya salah satu hadis menceritakan bahwasanya siapa yang kita hormati dijawab oleh Rasul ibumu. Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu 3 Ibumu. kali, baru yang terakhir ayahmu. Ayah, bapakmu. Bapakmu. Yang terakhir. Gitu terakhir. Jadi intinya adalah kita sebagai seorang anak, wajib hukumnya menghormat kepada orang tua kita. Khususnya ibu kita. Yang lebih utama Ustadz ya, luar Jangan biasa. sampai kita, di dalam Quran dilarang kita itu berkata dalam berargumen itu dilarang. Jadi intinya kesalahan apa pada orang tua kita terima dengan lapang dada. Kita doakan agar segala dosa beliau itu diampuni oleh Allah. Amin. Dan satu lagi, jika kita sudah tua, maksudnya kita sudah punya anak-anak, kita harus bisa mengingat jangan sampai kita sebagai orang tua malah bandel. Paham ya? Bandel itu apa? Ada seorang ibu yang mau nikah dengan Pak Haji Torek katanya tadi. Nah itu bandel namanya. Jangan, kita nggak boleh seperti itu. Itu dosa, apalagi masih dalam kondisi istri sah gitu ya. Istri orang yang jelas. Kalau istri sapi nggak apa-apa. Kan nggak ada tuntunannya, kan Nggak gitu ya. ada. Istri orang nggak boleh. Ya, yang boleh suami. Ya, bener nggak Bu? Benar. Makanya Ustadz ya, ini memang terkait dengan pengorbanan seorang ibu. Iya. Begitu tulusnya, begitu besarnya, maka perjalanan Sofa Marwah sampai oleh Allah dijadikan sebagai salah satu rukun haji. Tadi Ustadz ya, Iya. Bu, kata Rasulullah tadi, kata Ustadz ya, siapa orang yang pertama wajib kita hormati? Siapa? Lalu siapa? Lalu ibu disebut berapa? Bapak berapa? Berarti ibu 3, bapak 1 Ustaz. Boleh. Itu memang benar nggak bisa disalahkan. Wong namanya punya ide kan boleh Iya, ya. sudah, Ustaz. Ide. Boleh. Antum itu loh. Jangan bikin iri. Ya. Jangan bikin iri. Baik, mari ibu bapak semuanya yang dirahmati Allah, pemirsa yang di rumah, kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh Ustadz Danu. Silahkan Ustadz. Terima kasih Dai Umar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah.
marilah di akhir acara Bengkel Hati ini kita berdoa pada Allah Ta'ala. Banyak kita mohon ampunan dan bersyukur. Mudah-mudahan keinginan kita yang memang tidak terlalu muluk ini bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin.